Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya, solih dan solihat. Nah, hari ini materi kita itu tentang perubahan wujud benda, yaitu ada di tema 3, subtema 3 ya. Di pembelajaran 1 dan 2 itu ada di halaman 117 ya. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, solih dan solihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kita memulai materi pagi ini, kalian simak ya dengan baik. Oke? Nah, di sini kalian lihat nih ada gambar orang sedang menjualan es krim. Wah, kenapa sih Ustazah kok gambarnya es krim? Aku jadi mau es krim. Jadi, di gambar ini ya, saat cuaca panas enaknya kita minum es krim ya. Rasti dan Ana membeli es krim di warung. Nah, kenapa sih? Apa sih Ustazah? Kok bisa bersangkutan dengan es krim? Ya, karena es krim itu nanti kita akan jelaskan, Ustazah akan jelaskan tentang es krim ya. Kenapa es krim masuk ke dalam tema 3? Oke. Nah, di sini kalian pasti pernah ya sering banget membeli es krim. Nah, kalian nggak tahu nih ada perubahan wujud pada es krim loh. Simak ya. Jadi, nih lihat deh, wah es krim enak banget ya di gambar. Nah, ini disebutnya mencair ya, tuh lihat ya, meleleh es krimnya. Nah, wujud padat menjadi cair banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba letakkan es batu di tempat terbuka. Pasti kalian tahu kan, es batu itu tentu akan berubah menjadi air. Begitu juga dengan es krim, wujudnya akan berubah dari padat menjadi cair ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kalian juga telah mempelajari wujud benda ya, yaitu ada apa aja? Sebutkan, ada 3. Pintar, benda padat, cair, dan gas. Nah, sifat ketiga wujud benda itu tidak sama, ya kan? Wujud benda dapat berubah. Perubahan itu dapat terjadi jika benda dipanaskan atau didinginkan. Nah, perubahan wujud benda juga dapat terjadi karena diletakkan di tempat terbuka. Perubahan wujud benda di alam menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, perubahan wujud apa saja yang dapat terjadi? Ya ini dia contohnya, yaitu es krim ya. Es krim ini bisa berubah karena dari apa? Dari wujudnya apa? Padat menjadi cair ya, solid dan solihat. Nah, di sini lanjut. Mengetahui titik leleh benda. Setiap benda padat akan mencair pada suhu yang tidak sama. Suhu pada saat benda padat mulai mencair tersebut di titik leleh atau titik lebur ya. Wujud padat menjadi cair banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Oh ya, lihat. Coba kalian pasti pernah meletakkan es batu habis kalian minum ya di tempat terbuka. Nah, pasti es batu itu akan berubah menjadi cair ya. Tuh, begitu juga yang lain akan terjadi saat kalian, misalkan nih kalian megang coklat. Coklat juga akan berubah menjadi meleleh atau mencair. Nah, mengapa dapat terjadi Ustazah? Nah, coklat meleleh karena menerima panas dari tangan kalian. Perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair, meleleh atau melebur ya. Kalau kalian mau mencoba, kalian coba aja ya di rumah sama orang tua kalian. Misalkan kalian taruh es batu, terus kalian letakkan, pasti akan berubah menjadi air ya, solihat. Nah, selanjutnya di sini, nah kalian lihat nih, di sini mengamati jenis garis dan warna. Tapi kita Ustazah akan menjelaskan tentang berbagai butiran salju. Ini adalah contoh-contoh butiran salju. Ternyata butiran salju bagus-bagus ya, solid dan solihat. Nah, itu ada di halaman 123 nih. Apakah kalian suka minum es buah? Es buah terasa segar apalagi saat cuaca panas. Nah, itu masih dengan penjelasan tentang perubahan wujud mencair ya. Nah, di gambar ini nih, kalian lihat ini adalah salju. Nah, di negara-negara dengan 4 musim, pada musim dingin akan turun salju.
Salju adalah butiran uap air berwarna putih, bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke bumi. Akibat suhu udara di daerah itu berada di bawah titik beku, salju akan mencair saat pergantian musim. Nah, tahukah kalian, tiap butiran salju memiliki bentuk yang khas atau tiap butiran salju memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, ini digambar nih, seperti ini bentuknya. Ya, bentuk itu akan tampak jika dilihat dengan apa? Mikroskop. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuknya nih, bentuk-bentuk butiran salju. Nah, berdasarkan bentuk-bentuk butiran salju dapat diciptakan karya seni. Ya, kalian bisa melihat dalam bentuk, misalkan kalian mau buat gambar dekoratif dalam bentuk salju ya, seperti ini contohnya. Terus di sini kita masih melanjut tentang kayak garis dan warna ya. Di sini ada Ana dan Wayan dan Togar. Dia sedang bercakap tentang apa? Tentang garis, bentuk, dan warna. Nah, Ana, garis adalah goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, melengkung, tipis, tebal, vertikal, horizontal, berombak, halus, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi. Kalau kata Wayan, ada macam-macam bentuk, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan masih banyak lagi. Kalau kata Togar, ada berbagai macam warna, diantaranya merah, kuning, dan biru. Warna merah, kuning, dan biru disebut sebagai warna primer. Banyak warna yang diperoleh dengan mencampur ketiga warna tersebut. Kalian dapat mencoba mencampur ketiga warna tersebut. Nah, di situ ada contohnya nih di halaman 124. Kalian nanti lihat ya, warna-warna yang berubah-ubah. Nah, dari tentang salju, Ustazah akan membahas video, yaitu ternyata di negara kita Indonesia itu ada apa? Ayo, ada apa Ustazah? Ada apa? Ada salju, yaitu di mana? Salju dan es abadi, yaitu ada di Papua, di Jayapura. Dan kalian simak ya beritanya tentang salju dan es abadi di Papua. Disimak. Ke informasi selanjutnya, selama 8 tahun terakhir tim BMKG mengamati tutupan es di Puncak Jaya menyusut drastis dari tahun ke tahun. Dengan perhitungan regresi melalui data model perakiraan suhu, tutupan es di Puncak Jaya diperkirakan habis pada 2025 mendatang. Inilah indikasi bahwa perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia. Pertanda baik untuk tim observasi Puncak Es Jaya Wijaya muncul di hari keempat. Pagi datang dengan langit cerah tanpa kabut. Tim observasi kembali bersiap di Bandara Ainuging, Tembagapura. Agenda hari ini masih sama dengan rencana hari penerbangan sebelumnya, mendarat di Puncak Es Jaya Wijaya dan mengukur volume dan umur es yang pernah kita klaim abadi. Tim tinggal landas dari helipad. Kami bergerak ke ketinggian 5.000 kaki atau sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Helikopter melaju secepatnya ke Puncak Jaya. Sekitar 10 menit penerbangan, tim akhirnya bisa melihat Puncak Es Jaya Wijaya. Sangat jelas, terhampar di hadapan kami. Menurut pilot kami, inilah cuaca paling cerah dalam 2 pekan terakhir. Sayangnya, rencana pendaratan gagal. Tidak ada pijakan aman untuk pendaratan heli di atas es yang semakin susut. Dalam kondisi cuaca secerah ini, inilah kondisi atau jarak terdekat kita melihat salju abadi. Inilah sisa yang kita punya di salju di Puncak Jaya Wijaya. Dan kita memang tidak bisa memaksakan diri untuk mendarat karena landasan untuk heli itu tidak memungkinkan karena sudah mulai surutnya sisa salju yang ada di sini. Kalau kita bisa melihat di situ ada pori-pori salju. Pori-pori itu sudah terisi oleh air. Bisa mempercepat laju melelehnya salju di Puncak Jaya ini. Tidak hanya panas yang terjadi karena pemanasan global,
Tapi pencairan es yang ada di salju atau puncak Jaya Wijaya ini juga terjadi karena curah hujan yang tinggi, sehingga es bisa terjadi meleleh, baik dari pengaruh dari puncak atau permukaan es, juga dari bawah atau dasar. Kita lihat batu-batu di sini sudah mulai terekspos. Batu menyerap panas dan mengantarkan panas itu ke salju, sehingga salju juga meleleh dari bagian bawah puncak di Jaya Wijaya ini. Dan saya dan Anda melihat tahun-tahun, bulan-bulan, bahkan hari-hari terakhir dari salju yang ada di puncak Jaya Wijaya yang tidak lagi abadi. Heli terbang berputar beberapa kali di atas puncak es. Saya tidak tahu harus merasa bangga atau berduka. Bukan karena kecewa rencana mendarat di puncak es gagal, tapi ini adalah momen langka, bahkan mungkin yang terakhir bagi kami sebelum punahnya es abadi Indonesia. Bahan bakar menipis. Pilot heli terpaksa membawa tim kembali ke Bandara Aing Bugin, Tembagapura, untuk mengisi bahan bakar. Dari Tembagapura, tim melanjutkan perjalanan ke Bandara Moses Kilangin di kota Timika. Najib Habibie, meski tim tidak bisa mendarat, proses observasi masih bisa menggunakan indikator lain untuk menentukan peluruhan es di puncak Jaya masih terjadi. Dari warna batuan yang ada di sekeliling salju tadi, sebetulnya kita bisa menganalisa di mana kalau yang warnanya lebih cerah itu batuan yang baru saja tersingkap. Kalau kita lihat tadi memang secara visual perubahannya sangat besar. Tapi memang kita belum punya data pastinya berapa penurunan untuk tahun 2016 sampai 2018 ini. Sampai tahun 2016 sekitar 10 meter kalau dibanding dengan tahun 2010. Kemudian dari kita melakukan perhitungan regresi namanya ya, itu. Nah, di sini kalian udah menyimak ya tentang yaitu salju abadi yang ada di Papua, yaitu akan terjadi yaitu pencairan juga ya, Soli dan Solihat. Nah, lihat nih sekarang tentang mengidentifikasi peran di sekolah. Kalian lihat ya, contoh struktur organisasi di sekolah, yaitu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana dan lain-lain. Nah, di sini dari struktur organisasi ya kita tahu nih peran-peran masing-masing orang-orang warga di sekolah ya. Kayak guru perannya ya sebagai pengajar, kepala sekolah apa, kepala usaha apa ya. Nah, kalian bisa paham lah ya di sini. Terus selanjutnya fungsi peran di sekolah. Kalian telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolah yang tadi sudah Ustazah contohkan ya, struktur organisasi sekolah. Nah, mengapa ada perbedaan peran di sekolah? Apakah ada yang terjadi jika di sekolah tidak ada kepala sekolah? Apakah yang akan terjadi jika di sekolah hanya ada kepala sekolah? Apakah yang akan terjadi jika ada salah satu bagian di sekolah? Nah, kalian telah mengetahui nih bahwa bahwa ada pembagian peran di sekolah. Pembagian peran juga dilakukan pada saat kalian bermain ya. Misalnya nih, kalian bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, pemain belakang, dan penyerang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus bekerja sama. Dengan bekerja sama akan dihasilkan permainan yang terbaik. Banyak orang senang sepak bola ya, Soli dan Solihat, karena teknik yang menendang bolanya sangat luar biasa. Nah, jadi dari contoh peran di sekolah ini kalian bisa paham ya. Tanpa adanya kerjasama, sekolah tidak akan bisa berdiri dengan baik ya. Jika kepala sekolah hanya berdiri sendiri tanpa ada peran-peran yang lain. Oke, guru juga tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa adanya kepala sekolah dan teman-teman dan rekan-rekan yang lain. Nah, begitupun kalian, misalkan ketika bermain sepak bola, jika tidak ada kaptennya, tidak akan berjalan, ya kan? Nah, itulah Soli dan Solihat. Selanjutnya di sini ada tugas. Kalian bisa mengerjakan tugasnya ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kalian nanti buka ya.
Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian kurang paham. Nanti kalian bisa bertanya kepada ustazah atau orang tua kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.